realitas hidup kita, realitas sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan memang berubah dia. Karena apa? Ya memang manusia memproduksi kebudayaannya. Jadi budaya itu kan nggak boleh kita pahami hanya budaya tradisi. Saya pernah mendengar sebuah istilah dari senior saya ini, bukan hanya senior saya sih, senior dari senior saya. Nasi basi jangan langsung dibuang, tapi jadikanlah itu menjadi nasi goreng barangkali ya. Iya. Itu istilahnya Bang ya. Iya. Abang Pendeta Mardison Simanjorang. Ya. Saya sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran beliau. Saya ingin belajar sedikit saja. Saya pikir kalau terlalu banyak juga saya pening menyelami cara berpikir abang ini. Mana kabar Bang? Baik. Sehat, Sehat. Kesibukan Bang? Kesibukan Setelah hijrah ke Siantar ya? Setelah hijrah ke Siantar baru ya biasalah, karena sejak mahasiswa kan terlibat dalam pergerakan gini, baru kemarin selesai di rapat umum anggota di KSPPM, dan sekarang udah bisa lebih santai lah sedikit ya. Sehingga punya waktu ya? Punya waktu untuk ngobrol-ngobrol gitu loh. Iya, karena sedikit yang saya tahu, barangkali hanya sedikit yang saya tahu, Abang Pendeta ini adalah orang yang sangat aktif dalam bidang kemasyarakatan. Organisasi semua beliau kipas. Dari GMKI, KSPPM, GAMKI, dan lain-lain sebagainya. Di samping profesi beliau sebagai seorang pendeta, begitu ya? Iya. Apa kira-kira Bang motivasi Abang sehingga begitu bergiat dalam bidang-bidang sosial ini, masyarakat ini? Iya, begini. Dulu sewaktu tamat SMA saya sebetulnya langsung diminta untuk sekolah teologi gitu, sekolah pendeta lah persisnya dulu. Jadi dulu pemahaman saya itu kan pendeta itu sekolah pendeta itu ukurannya kan semacam perilaku lah gitu ya, moral dan seterusnya gitu, sehingga ada perasaan ya kurang pantas lah aku di situ gitu. Kemudian dari sisi keilmuan juga kayaknya teologi itu kan lebih cenderung saya pahami itu soal-soal surga lah nanti, itu soal-soal setelah kematian lah kira-kira gitu. Jadi kurang menarik bagi saya waktu itu, waktu tamat SMA tahun 87 gitu. Iya. Tapi kemudian orang tua mendorong, ya udahlah pokoknya kalau nggak maupun kau jadi pendeta, pokoknya sekolah teologi lah kau gitu, sekolah pendidikan agama Kristen katanya gitu kan. Ya udahlah di situ aja, pokoknya nggak sekolah pendeta, saya kira begitu dulu. Iya. Maka saya ikutlah di jurusan pendidikan agama Kristen, saya tes dan saya masuk di situ. 1 tahun 2 tahun pertama itu saya betul-betul gelisah, saya nggak ngerti itu. Karena dunia bukan di situ gitu ya? Iya, seolah-olah dunia kita bukan sejak di situ. Gitu. Waktu SMA dulu saya juga sebetulnya udah terlibat di organisasi-organisasi ini, udah ada dulu. Kami pernah melakukan dulu pentas seni siswa dulu di SMA Negeri Brastagi itu, dan kita itu waktu itu sudah mampu menghadirkan Kadis Pendidikan tingkat 1 Sumatera Utara gitu. Jadi agak aneh lah, agak asing lah kira-kira gitulah sekolah ini. Tapi begitu saya masuk di tahun ketiga, ada dulu di SD Tiap di Sabda itu, dulu namanya ITAS ya. Jadi anak-anak teologi itu bikin diskusi itu dulu dengan judul musik pop dan sekularisasinya. Jadi yang didiskusikan waktu itu adalah lagunya John Lennon. Lagunya itu judulnya Imagine. Saya ikutilah itu kan. Saya dengar percakapan diskusi di situ walaupun saya diam, dan saat itu sungguh aku terpesona sekali. Ternyata teologi itu sebegitu dalamnya, sebegitu tajamnya. Bukan hanya soal surga. Bukan soal surga gitu. Dia bisa membaca juga bahkan lirik lagu itu dari lagu Imagine itu.
sekali pikirku waktu itu kan. Ya. Nah setelah itu mulailah ini apa adanya ini kan. Mulailah aku baca Alkitab. Mulailah aku baca Alkitab dari kejadian itu terus perlahan-lahan sambil juga kuliah. Dengar dari dosen begitu kan. Yang bikin saya kaget itu waktu itu sampailah saya pada satu teks itu. Diciptakan Tuhan manusia, Adam dan Hawa, anaknya Kain dan Habil. Lalu dibunuh si Kain lah si Habil. Itulah pemohon. Terus dari mana manusia ini semua? Dari situlah awal muasal ketertarikan saya ini kan. Apa ini gitu. Lalu adalah dosen yang kemudian setelah saya menikah sebetulnya saya panggil tulang juga mertua saya juga sebetulnya bapak dari istri saya kan. Bahwa Alkitab itu terjadi setelah usia dari dunia ini sudah beribu malah berjuta tahun gitu. Tapi dengan penasaran itulah akhirnya saya berpikir waktu itu, waktu tingkat 3 saya di jurusan PAK. Aku sekolah teologi lah aku pikir. Tapi pada saat yang sama, udah aku jalani 3 tahun ini. Sayang sekali lah aku pikir, maka saya berjanji itu. Saya selesaikan dulu, nanti saya masuk teologi. Oh berarti bukan transfer begitu ya? Tapi selesai dulu PAK-nya? Iya, saya tamat dari jurusan PAK tahun 92. Nah, kemudian karena waktu mahasiswa di jurusan PAK juga saya sudah terlibat pelayanan-pelayanan sosial ini. Itu loh, pelayanan ke LP Tanjung Gusta di STT Abdi Sabda itu buah karya tangan kita loh. Wah, saya pernah ketuanya sana Bang. Gitu loh. Nah, gitu. Nah, itu kita dulu yang mulai itu. Nah, udah terlibat lah saya di pelayanan-pelayanan sosial seperti itu. Baru kemudian yang momentum saya lebih jauh dalam pelayanan sosial ini. Waktu saya itu tinggal di kos-kosan itu dan di lingkungan kos saya itu adalah tempat teman-teman buruh pabrik. Gitu. Tapi bagi saya menarik tadi. Itu barangkali menurut saya itu gambaran cara berpikir HAM. Sebagian kawan-kawan saya itu ketika mereka tertarik ke teologi, mereka langsung hijrah begitu saja, mereka transfer begitu. Tapi HAM begitu bertanggung jawab, selesaikan dulu PAK-nya, baru kembali dari awal ambil teologi begitu berarti ya. Memang waktu itu ada beberapa mata kuliah itu, jadi sekitar 88 SKS lah saya kira yang dikonversi kemarin itu. Jadi sebetulnya saya tidak mengawali dari awal lagi ketika masuk ke teologi itu. Gitu. Nah, jadi ijazah atau nilai-nilai yang saya dapatkan dari PAK itu ikut juga dihitung. Nah, ketika HAM bergelut dalam dunia kemasyarakatan, dimulai dari HAM dari SMA, kemudian HAM kuliah, dan saya lihat ketika HAM dalam kependetaan ini pun saya pikir saya paham di situ, gitu ya, bidangnya di situ. Bagaimana HAM melihat perkembangan masyarakat kita ini? Ya, masyarakat kita gimana ya? Sebetulnya ini kan kita sudah menjalani dunia yang serba bersegera gitu kan. Nah, HAM terpanggil dalam dunia yang seperti itu. Ya, ada perubahan kebudayaan dan ya kenapa ada perubahan kebudayaan? Karena ada produksi kebudayaan gitu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan menghadirkan budaya-budaya baru. Katakan seperti budaya populer, baik itu dalam dunia seni, baik itu bahkan dalam dunia politik, bahkan juga dalam dunia ekonomi gitu. Jadi dunia modernitas ini kan dengan etos kompetisi ini, etos utama kan etos kompetisi ini memang sudah mengkonstruksi masyarakat kita baik secara personal maupun secara kolektif hidup di dalam apa yang disebut dengan kecepatan gitu. Jadi lambat berarti kalah gitu. Itulah ideologi yang ada di era atau di zaman kita ini gitu. Makanya lihatlah misalnya kan kalau kita lihat dari Kabanjahe ke Siantar ini ada bis cepat itu, lihat tuh. Jadi
bis cepat sebagai penanda itu kan, itu kayaknya itulah yang hegemonik sekarang gitu. Betul. Jadi lambat berarti seperti apa, kalah gitu. Kalah. Jadi pilihan satu-satunya kayaknya cepat supaya survive. Dan bukan hanya soal cepatnya, sehingga kita masuk ke zaman serba sambilan jadinya. Iya. Jadi ada perubahan pemahaman tentang waktu gitu ya. Logika waktu itu dipahami serba segera gitu. Saya sebulan masuk Siantar ini, begitu keluar masuk dari 50 masuk ke Siantar itu dapat lampu merah tapi klakson mobil puat, padahal sudah lampu merah nih. Betul. Nah itu saya kira Itu kode gambaran itu kultur masyarakat kita ini memang sudah didesain seperti itu. Dia serba segera, mau cepat, mau apa gitu. Nah, kalau kemudian ditanya, kalau cepat terus mau jadi apa, mau apa gitu. Bayangin itu, kecepatan yang kita lakoni itu sampai menimbulkan rasa takut loh. Katakan misalnya kalau ada penumpang bis kita itu kan, naik bis dia menjadi tidak nyaman, tapi dia harus ikut naik bis itu karena perlu cepat dengan tidak mempertimbangkan misalnya kenyamanan penumpang, resiko keselamatan dan seterusnya gitu. Dan ugal-ugalan. Nah, di samping ugal-ugalan itu kita ya di sektor yang lain, tidak dalam dunia bis misalnya, nah, lihatlah serba segera itu juga akhirnya membuat kita masuk pada budaya sambil-sambilan. Betul. Sambil ngasih makan anak, sambil musik, tiktokan, sambil nyetir, sambil nerima ini, sambil lah semua. Betul. Sambil beribadah, sambil update status. Jadi misalnya kalau dalam peribadahan kita di gereja, mana sebetulnya fokus kita? Betul. Fokus kita pada Tuhan atau pada handphone kita? Nah, inilah sekarang yang menjadi sulit dibedakan oleh masyarakat kita karena apa? Gitu. Dan mungkin ya, secara materi, secara kesuksesan orang semakin sukses dengan itu, atau gimana kira-kira? Ya. Tapi apakah semakin bahagia? Fakta memang ada yang mencoba komodifikasi kebahagiaan itu di manufaktur misalnya. Katakanlah gini contohnya ya, bahagia itu apakah hasil produksi manufaktur, misalnya apakah memang betul kalau kita masuk ke water park, kalau kita masuk ke dunia kafe, lalu kita bahagia di situ? Itu nih pertanyaan nih. Pertanyaan buat kita semua kan? Atau hanya sebetulnya kita sedang didrive oleh fantasi kita. Kenapa? Fantasi itu memang muncul pada diri manusia karena manusia ini kan sebetulnya serba lack dia, serba merasa berkekurangan dia gitu. Jadi ketika orang lain misalnya katakan begini nih ya, kita kasih contoh aja gitu. Lahirnya di Amerika dan membelinya itu kan drive-thru karena tidak punya cukup waktu lagi masyarakat di sana. Lalu begitu nyampe di sini, tempat makan itu menjadi tempat mejeng. Betul. Tempat kita berlama-lama gitu. Kenapa? Gitu. Jadi ada sesuatu yang imajiner sedang bekerja pada diri subjek atau konsumen atau siapapun kita yang menikmati itu. Apa itu? Saya menyebut itu makna makan misalnya, bukan hanya memakan makanan itu. Bukan hanya supaya kenyang. Tapi ada makna lain dari peristiwa makan itu. Makna sosial namanya. Jadi makna sosial itu apa itu? Ada yang imajiner bekerja di situ. Jadi kita pikir kita naik kelas. Karena itu makanan dari luar gitu kan. Nah, padahal itu imajiner. Yang prihatin kita misalnya kalau diperhadapkan pada budaya tradisi Simalungun, katakan seperti itu ya. Kita tahu kan jenis ayam yang disajikan itu sebetulnya hasil suntikan. Nah itu diterima begitu bergembiranya dalam tanda kutip oleh anak-anak kita atau siapa saja pun kita gitu. Tapi begitu disuguhkan misalnya di miniatur,
yang hasil dari budaya tradisi itu sepertinya nggak diterima lagi gitu. Nah, kira-kira. Jadi ada fantasi, ada yang imajiner bekerja di situ. Itu yang saya maksudkan dengan makna sosial itu. Sama dengan bohong dong, Pak. Artinya bertumpang tindih semua jadinya. Ya bisa juga kita sebut seperti itu, tapi memang realitas hidup kita, realitas sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan memang berubah dia. Karena apa? Ya memang manusia memproduksi kebudayaannya. Jadi budaya itu kan nggak boleh kita pahami hanya budaya tradisi. Betul. Betul. Nah, kasih contoh misalnya, saya selalu sering lah ngomong begini ya. Misalnya dalam konteks Simalungun kita bicara gitu. Iya. Pertanyaannya kan gini, kenapa sih kulinernya Simalungun itu tidak berkembang gitu? Iya. Ada apa sebetulnya? Kenapa ini? Ini saya kira harus dijawab sebetulnya oleh semua kita ini orang-orang yang marhab Simalungun atau ber-GKPS katakanlah seperti itu. Kenapa? Dulu Dayak Daminatur, hari ini Dayak Daminatur juga. Dulu Polur-Polur, hari ini Polur-Polur juga. Dulu Nitek, sekarang pun hanya Nitek gitu. Kira-kira kuliner jenis apalah yang baru yang diproduksi oleh kita gitu. Nah ini kan perlu saya kira dalam menegosiasikan identitas Simalungun ini di ruang publik yang lebih luas. Betul. Jadi kuliner itu tidak semata-mata soal kuliner. Kuliner itu juga bisa politis loh. Maksudnya politis itu menyangkut soal kemampuan menegosiasikan identitas sehingga identitas Simalungun itu bisa dilihat sebagai inspirasi. Nah, kalau itu yang bisa dikemas begitu, saya kira Simalungun akan selalu akan diperhitungkan, selalu akan dimintai pendapat gitu. HAM sudah beberapa minggu barangkali ya di Santorini Stay begitu. Ya. Bagaimana HAM melihat peluang itu? Peluang itu saya kira ada pada diri anak-anak muda, Orang-orang milenial itu. orang-orang milenial. Tapi syaratnya saya kira harus begini. Jadi seluruh pemikiran anak-anak muda jangan dihakimi sebagai salah misalnya. Karena diperhadapkan pada budaya tradisi yang kita tahu kalau tradisi itu kan lebih defensif gitu ya. Betul. Saya pernah beberapa bulan yang lalu lah atau tahun yang lalu itu kan pernah ada komunitas anak-anak muda Simalungun itu yang bermain musik dengan mereka menyebut diri musik uhur gitu loh, uhur. Nah, jadi itu sebetulnya kan harus kita lihat sebetulnya cara dari anak-anak muda untuk memberi makna yang kedua atas teks, baik itu lagu dan lain sebagainya gitu. Dan ketika mereka dijudge, dihakimi, iya, itu yang menghambat. Itu yang menghambat gitu. Padahal itu kan kita yang harusnya melihat ada kebaruan di sana dengan pemahaman begini. Teks itu maknanya tidak pernah tunggal. Tak kasih contoh ya. Ini mungkin saya kasih contoh dulu dengan lagu lagu popnya Batak Toba ya. Ada namanya Arvindo Simatupang yang kita tahu dia menyanyikan lagu di Takohodo Rohaki gitu ya. Nah, mungkin penulis atau pengarang lagu itu menuliskan lagu itu dan liriknya itu mungkin bersandar atau berpijak pada pengalaman asmara, katakan seperti itu. Nah, itulah dia makna pertama. Tapi kalau bagi saya, lagunya Arvindo Simatupang, dalam arti lirik lagu Arvindo Simatupang di Takohodo Rohaki misalnya, itu bisa saya pakai untuk membaca budaya konsumsi, khususnya budaya belanja. Nah, itulah makna kedua. Lihat ini lagu ini, liriknya itu ya.
Simalolok kudo marnidaho alai rohaku sayhol soan. Dibahen ekel suping manusuk tupu-supusuki. Coba kita imajinasikan dulu misalnya pengalaman kita masuk ke mall, masuk ke supermarket, masuk kemana-mana gitu. Ketika misalnya kita mau beli katakanlah baju atau celana atau sepatu atau apapun itu gitu. Jadi kenapa kita beli baju jenis tertentu, merek tertentu gitu? Sebetulnya sudah ada yang mendahului karena kita pernah melihat ada citra dari orang yang memakai merek baju tertentu, warna tertentu gitu. Nah itu kemudian terbawa pada fantasi kita, pada citra dari orang yang kita lihat itu. Itu makanya lirik lagi itu bisa kita pakai. Ya. Si malolok kudo mardidaho. Matakunya dulu yang melihat. Betul. Tapi hatiku ini jadi gelisah seperti apa. Kira-kira begitulah dia maksud saya mau menyebut bahwa lagu-lagu pop kita itu juga bisa kita pakai sebagai optik, sebagai kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat budaya konsumsi dan budaya shopping di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini. Sehingga melihat perkembangan ini kita jangan diikat pada satu makna tunggal. Iya gitu. Nah, jadi itu menurut saya anak-anak muda di Simalungun atau bahkan di gereja ya gitu harus dan bisa menggunakan atau memakai itu gitu. Jadi selalu akan ada jarak antara aku yang membeli, aku yang mengkonsumsi itu dengan aku yang mengkritik diriku sendiri, kira-kira gitu. Jadi ada ruang refleksi di sana. Ruang refleksi itulah kemudian akan menuntun kita tidak terserap, bisa menarik jarak kapan kita harus menarik jarak. Dan disitulah juga kesadaran misalnya betulkah kita yang menentukan atau kita sekarang yang ditentukan nih. Subjek objek gitu. Dan termasuk dalam hal ini kan Bang, menurut saya gereja, panggung gereja punya andil yang besar. Bukan hanya tidak melarang tetapi bisa menjadi sarana pendukung. Iya. Untuk perkembangan generasi kita. Iya. Saya punya pengalaman gini ya. Sekitar 2 tahun yang lalu apa ya. Jadi waktu itu mertua saya kan sakit di Bandung. Iya. Lalu istri saya dan anak saya itu berangkat ke Bandung. Lalu tinggallah saya di Muara Bungo sama anak saya yang paling besar, Pauline. Ya. Nah, beberapa bulan kami bersama, ibunya, mamanya di Bandung bersama dengan adiknya. Lalu anak saya ini bilang begini, "Pak, belikan aku boneka lah Pak," katanya begitu. "Oh iya, boneka yang mana tuh?" "Itu ada di sana." Pengen gitu ya. Jadi kami pergi beli boneka ini. Nah, boneka ini agak besar dan itulah akhirnya jadi temannya tidur gitu ya. Nah, begitu dibeli, itulah jadi temannya tidur sebulan, 2 bulan begitu. Nah setelah itu kayaknya dia bosan. Lalu boneka ini disimpan masuk lemari. Nah lalu mamanya sama adiknya pulang dari Bandung, jemput di bandara. Karena lama gak ketemu mereka berpelukan tuh. Pelukan, kakak gitu. Nah, oke. Habis itu naik ke mobil, pulang ke rumah. Begitu nyampe di rumah, datang adiknya, ngelihat boneka itu. Ngelihat boneka itu kan, "Ih, bagus sekali bonekanya," kata adiknya. "Bagus sekali." Diambil sama adiknya ini boneka itu dari lemari. Begitu dilihat kakaknya, si adiknya mengambil, lalu kakaknya bilang, "Ih, jangan, itu bonekaku gitu." Jadi rebutanlah mereka. Tapi saya mengamati waktu itu kan, terbelalak saya. Saya membahasakannya begini. Ternyata
aku menginginkan sesuatu sebetulnya bukan karena aku menginginkannya, tapi karena kau menginginkannya. Mimesis ya jadinya. Gitu. Jadi sebetulnya kakaknya itu kan tidak menginginkan boneka itu lagi, udah disimpan kok gitu. Tapi karena adiknya menginginkan, maka dia menginginkannya juga. Nah, begitulah saya kira proses terciptanya budaya populer kita ini. Iya. Jadi ada yang ada mimesis atau mimikri di situ, meniru kan? Ya, Karena dia pakai pakaian ini, kayaknya dia sedang menikmati jenis kenikmatan tertentu gitu ya. Tapi sebetulnya itu imajiner gitu. Iya. Kenapa muncul budaya selfie? Iya. Apa sebetulnya yang paling esensial di sana gitu kan? Selfie itu sebetulnya kan esensinya aku ingin melihat diriku, Iya. tapi lewat kamu. Kamu yang dimaksud itu sebetulnya kan cermin. Betul. Cermin itu bisa handphone kita itu bisa cermin dalam arti sesungguhnya. Tapi cermin itu bisa juga yang lain loh. Maksudnya orang lain. Gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu artinya apa? Artinya sebetulnya hidup kita ini atau budaya populer kita ini adalah simulasi-simulasi dari fantasi-fantasi kita ini semua. Tapi sekali lagi ya, saya bilang, jangan dihakimi. Itu sebagai realitas kita terima saja gitu. Nah, saya menarik sekali. Menurut saya apa yang Ham bilang, kita jangan terikat pada makna tunggal. Dan saya rasa cara berpikir seperti itu yang perlu kita kembangkan. Supaya kreativitas orang-orang muda, kreativitas nama Poso barangkali di gereja juga berkembang. Iya. Nah, nyatanya ini menjadi pergumulan tersendiri juga bagi kita gitu. Iya. Pergumulan tersendiri dalam artian mimesis tadi, Bang. Saya melihat juga ke sana. Ketika saya meniru Ham, pada akhirnya saya ingin menyaingi Ham. Kembali ke apa yang Ham bilang tadi, budaya kompetisi. Begitu. Dan kita berputar-putar di sana terus-menerus ini. Iya, itu maka saya sebut sebetulnya hidup ini simulasi. Betul. Simulakra. Kalau istilahnya Pierre Bourdieu itu kan ya simulakrum saja ini gitu. Makanya nikmati aja. Nah, gitu ya. Ya. Sebagai sebuah realitas kita nikmati seperti itu, tapi menurut saya gini. Dalam konteks diperhadapkan itu dengan iman, ya, saya kira disitulah kita atau gereja harus memaknai bahwa hanya Tuhanlah kepenuhan. Kesimpulannya di situ ya, Bang. Iya, kan gini ya. Misalnya kalau ditanya, seluruh praktek atau produksi kebudayaan dari manusia itu sebetulnya kan untuk mengatasi kekurangan yang dialami manusia. Tapi kan pertanyaannya gini, kalau itu berarti pernahkah manusia itu hidup dalam pengalaman tak berkekurangan? Saya membaca Alkitab, dan dalam narasi Alkitab itu saya melihat bahwa manusia itu pernah menjalani hidupnya tak berkekurangan. Kapan itu? Saat manusia itu belum memakan buah kayu yang dilarang itu, ketika mereka masih di Taman Eden. Bahkan telanjang pun tidak mereka lihat itu sebagai kekurangan. Ya. Kan kita tahu ya, waktu Allah memanggil si Adam itu, Adam kau di mana gitu kan? Aku di sini Tuhan, yang telanjangnya aku. Siapa yang ngasih tahu katanya? Ya. Nah, narasi itu menjelaskan kepada manusia itu sebetulnya pernah punya pengalaman tak berkekurangan gitu. Tapi karena sudah melanggar, akhirnya dia mengenal kekurangan. Kekurangan yang mereka kenal pertama-tama adalah mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dan telanjang itu dilihat sebagai malu. Nah,
gitu. Padahal ketika dia dalam posisi tidak berkekurangan, telanjang pun bukan hal yang membahayakan. Bukan gitu. Jadi kapan itu tak berkekurangan? Itulah ketika kebersatuan dengan Tuhan Allah yang menciptakan manusia itu. Ya. Di sana manusia mengalami kepenuhan. Jadi saya sangat memahami begini, dalam arti makna yang saya sebutkan tadi, makna kedua. Saya sangat terpesona sekali ketika Yesus mengatakan tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Maksud saya mengatakan Bapa yang disebut oleh Yesus di situ sebetulnya kan tidak dalam pengertian Bapa antropologis dalam pemahaman saya. Satu sisi ya. Nah, kalau dalam pendekatan psikosemiotik misalnya, Bapa itu adalah nama lain dari kepenuhan itu. Ya, kepenuhan itu ya. Kondisi tak berkekurangan itu. Kira-kira begitu saya memahami kalau menggunakan perspektif psikosemiotik ini gitu. Makanya saya makin lama kan makin dahsyat kali tuh Yesus tuh pikirku. Iya, betul. Luar biasa aku pikir gitu. Dia sampai ke fase itu. Iya. Sampai seluruh pencarian manusia ini kan sebetulnya ingin itu kan untuk mengatasi lack-nya itu, karena mengatasi rasa kurangnya itu. Rasa kurangnya itu gitu. Tapi nggak habis-habisnya. Betul, nggak habis-habis. Pada saat manusia itu hanya berputar-putar di sana. Iya. Nah, bagaimana itu supaya terjawab? Datang kepada Bapa. Iya. Seperti makanya kebersatuan kepada Bapa itulah kemudian pencarian yang paling optimal, yang paling puncak dari manusia itu. Entah itu lewat ilmu pengetahuan dan segala macam itu gitu. Tapi sekali lagi ingat, nggak akan pernah nyampe. Nama lain itu kalau dalam perspektif ada seorang psikoanalis Jacques Lacan namanya. Jacques Lacan itu Freudian juga sebetulnya dia. Dia mengatakan manusia itu pada dasarnya adalah subjek perversi. Subjek yang gak pernah nyampe kalau karena dirinya sendiri. Subjek yang tidak pernah nyampe. Iya. Kalau hanya karena diri sendiri. Iya, gak pernah nyampe dia. Selalu hanya sampai pada penanda. Kalau secara semiotik dia gitu. Padahal yang diinginkan kan bukan sekedar pada penanda. Justru yang diingin dia masuk adalah pada petanda istilahnya, pada yang substansi, pada yang esensi gitu. Tapi nggak bisa lagi nyampe ke sana. Karena apa? Karena sudah terkutuk dia mengenal bahasa kalau dalam istilah semiotik, kalau dalam istilah Alkitab, karena manusia sudah terkutuk karena dosa. Udah ada yang lain dilihat. Padahal yang membuat dia ada adalah the big other, O besar ya. Iya, betul. Tapi karena keberdosaan lalu dia melihat ada O kecil. Nah itulah yang mengecoh-ngecoh dia terus. Lihat budaya selfie itu. Kalau ditanya, kamu mau ngapain? Aku mau lihat diriku. Tapi lalu ditanya, yang mana sekarang dirimu? Yang dicermin itu atau yang sedang bercermin itu? Kita kan bilang yang sedang bercermin. Lalu yang dicermin itu siapa? Pantulan kita. Nah, di situ kan kita lihat watak dasar dari cermin kan mengecoh kan? Betul. Kalau di sini kanan, di sana kiri. Yes. Nah, sama seperti gambar kita ini. Iya, gambar kita ini. Tapi kita kan dibuat senang. Iya. Nah, di situlah dia paradoksnya atau iyalah paradoks saya kira namanya ya. Kita pikir kita sedang melihat diri kita, tapi sebetulnya kita hanya melihat pantulan diri kita, melihat citra kita. Betul. Saya kira gitulah. Dan bagi saya sangat menarik, Bang. Dan memang kalau manusia itu hanya berkutat pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah merasa cukup sampai ke kepenuhan itu. Saya kira itu. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepada Bapa, ya, Bapa yang disebutkan tadi ya. Iya. Bukan nama lain ya antropologis. supaya enak jangan kita lihat semata-mata itu sebagai Bapa dalam arti antropologis. Betul. Tapi Bapa itu harus kita baca sebagai keutuhan diri
fullness, kepenuhan itu gitu. Ya. Jadi Kalau jalan bahasa satu-satunya. Alkitabnya, kepenuhan surgawi. Iya. Kan itu nggak main-main tuh loh. Ya, saya sepakat. Nggak main-main itu. Yesus itu nggak terpisah loh dari Bapa itu. Ya. Dari kepenuhan itu. Jadi memang hanya itulah. Nah, kalau psikoanalisa kan gini dia. Jack Lakong itu bilang, pernahkah manusia itu mengalami kepenuhan, tak berkekurangan? Lakong bilang, pernah ketika manusia itu berusia atau berumur 6-18 bulan. Saat kapan itu? Saat bayi itu masih menempel pada puting ibunya. Yes. Ya. Itu nggak ada kekurangan di dalam situ. Tapi begitu dia dikastrasi, dipisah dari puting ibunya, itulah traumanya. Jadi kalau diparalelkan, ketika manusia diusir dari Taman Eden, itu secara paralel dalam psikoanalitiknya Lakong itu, disitulah. ketika dia dipisah dari puting ibunya, maka muncullah yang disebut dengan trauma. Itu Berarti jangan berpisah dong dari puting ibu itu gitu ya? Iya, tapi harus dipisah. Iya. Tapi selalu manusia itu ingin kembali ke sana. Tapi itu nggak mungkin lagi. Lalu manusia tanya gini dia, sejauh mana sih yang tidak mungkin itu tidak mungkin? Nah, maka muncullah upaya, muncullah kebudayaan. Tapi Yesus langsung mengunci dia. Nggak ada yang bisa nyampe kepada Bapa itu kalau tidak melalui aku, katanya. Lalu langsunglah kita teringat pada kitab pengkhotbah kan. Segala sesuatu sia-sia, segala sesuatu ada waktunya. Jadi sangat bermakna sekali dia jadinya semua. Makanya kalau saya bilang tadi kan, saya terpesona sekali dengan teologi itu, sangat tajam dan segala macam. Ya itulah sampai hari ini. Kalau hari ini saya masih tetap dalam dunia pelayanan sosial, gerakan sosial, karena memang saya merasakan panggilan saya di ranah itu. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu berubah. Ya. Jadi, maka segala sesuatu harus dinikmati. Maka gue bilang, kalau pendeta secara subjektif, secara pribadi maunya apalah ya, dikenal dia maunya, ada citranya, ada karakternya gitu. Betul. Ini bukan soal jelek atau apa, enggak. Ya kalau saya misalnya orangnya seperti ini, meledak-ledak apa, memang inilah dia. Dan Ham sudah punya itu. Terima aja aku ini begini, aku nggak ada kok pikiran macam-macam apa dalam pengertian. Enggak. Kalau misalnya saya di GKP sini menyebut sesuatu agak keras, ya kalau saya situ modelnya begitu. Kalau dalam rapat mungkin saya bisa seperti singa. Ya. Tapi bagi saya di situ tempatnya. Saya nggak pernah ngoceh-ngoceh di luar. Betul. Kalau kemudian saya mungkin kalian tahu juga misalnya saya nggak diterima pun pikiran dan gagasan saya bagi saya biasa saya. Tapi belakangan, itu tadi orang bilang, betul juga yang dibilang Bang Mardison itu ya. Itu tadi yang mau saya tanya. Menjadi pertanyaan terakhir. Ham kan sebagai seorang yang aktif sekaligus orang yang seperti yang bilang tadi apa adanya meledak pada porsinya, gitu ya. Nah, kalau ternyata buah-buah pemikiran Ham, ide-ide Ham itu pada akhirnya ya tanda kutip tidak diterima orang atau bahkan ditolak, bagaimana perasaan Ham? Ya, saya sudah menjalani itu, sudah menjalani itu, dan saya kira teman-teman tahu lah kan, bagaimana katakan dalam konteks satu konteks apa saja gitu. Ya itulah, nggak diterima bagi saya itu belum diterima saja. Akan ada waktu yang diterima. Iya. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan sekarang. Itu problemnya. Atau mungkin menerimanya diam-diam. Bisa jadi ada orang yang menyerap diam-diam. Betul. Bisa jadi gitu. Iya. Dan itu yang membuat saya tertarik mengundang Ham duduk di sini. Makasih lah kalau ya semoga kalau kita bicara dalam konteks GKP satu kita sebagai pendeta gini ya. Menjadi pendeta itu nggak di ruang kosong kita loh. Yes. Kita berada dalam ruang pengaruh. Ada realitas sosial, ekonomi, politik, macam-macam yang mempengaruhi realitas di mana kita pendeta ini melaksanakan tugas pelayanan kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan kita. Makanya nggak boleh juga saya kira pendeta itu menggunakan kacamata kuda
Nggak boleh juga emosi-emosian gitu. Betul. Haruslah juga. Saya dulu almarhum Pendeta Mika Damanik mengatakan kan bahwa proses berteologi atau upaya berteologi itu sebetulnya upaya merumuskan pemikiran-pemikiran teologi secara akal sehat gitu. Jadi iman itu juga harus bekerja dalam ruang akal sehat gitu. Betul. Sama seperti yang bilang Petrus itu kan, tambahkanlah sedikit pengetahuan pada imanmu katanya kan. Saya kira begitulah yang harapan, kalau bisa disebut harapan, makin banyak misalnya diskusi-diskusi seperti ini, saya kira makin baik. Mungkin hal yang lain lah dulu nih, misalnya coba lihatlah, kita pendeta-pendeta ini nggak pernah lagi ngobrol-ngobrol loh, ya kan? Sehingga semua kita selesaikan dengan pendekatan legal formal semua, lewat rapat, lewat sidang gitu. Padahal sejarah penginjilan, sejarah hadirnya GKPS dengan seluruh perangkat-perangkat pelayanannya yang saya baca dalam beberapa dokumen itu adalah sejarah percakap-cakapan, sejarah ngobrol-ngobrol. Betul. Sejarah ngobrol-ngobrol. Nah, bagi saya itu ini sangat tantangan bagi kita. Salah satu kebudayaan yang diproduksi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membuat manusia itu menjadi sor sendiri, asik pada dirinya sendiri. Kalau istilahku selalu, misalnya sama teman-teman itu kan, seringkali kita tidak menyadari kuping kita bahkan udah diubah menjadi kuping belanga kan. Lebih dengar kita pada kalau bunyi handphonenya langsung cerek gitu ya. terakhir jadi Cepat sekali. narsis sendiri. Iya, gitu. Itulah saya kira makin sering teman-teman di distrik atau di saya singkat kata, selain melihat tadi realitas kita itu, sikap yang harus kita ambil juga harus tahu kapan melawan kecenderungan kuat dari perubahan kebudayaan kita ini. Iya. Sehingga ada jarak gitu loh, ada jarak supaya kita tetap bisa mengendalikan diri, tidak terserap habis. Gitu. Satu kalimat barangkali Bang untuk teman-teman kita di rumah yang mendengarkan percakapan kita. Ya, buat teman-teman dimanapun teman-teman berada gitu ya. Tadi saya memulainya dengan mengatakan saya begitu terpesona sekali dengan teologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Dan hari-hari ini saya masih hidup di situ. Dan karena itu dan atas dasar itu saya mau mengajak teman-teman untuk tetap berteologi dalam menjalankan pelayanan sebagai pendeta. Tetap berteologi dalam dalam menjalankan pelayanan sebagai pendeta. Iya. Artinya kalau berteologi, teruslah membaca. Yes. Tidak hanya baca textbook, tapi juga baca teks kehidupan. Karena kalau kita baca, pasti kita nulis. Ya. Kalau kita nulis, berarti jelas apa yang kita omongkan. Ya. Tapi kalau tidak baca, tidak nulis, tidak ngomong. Terus apa yang diomongkan? Oke Bang, thank you Bang. Oke, Terima kasih. Yo. Terima kasih. Oke.